Film ini diperlihatkan laki yang datang ke rumah kakaknya. Ia pun disambut oleh dua surabi. Dua surabi ini adalah istri kakaknya. Laki ini bernama Wonjin, istri satu kakaknya bernama Soyoung, dan satunya lagi bernama Kyunghae. Ternyata ia sebelumnya kenal dengan istri muda kakaknya, yaitu Soyoung. Sebenarnya Wonjin dikirim oleh perusahaan tempatnya bekerja untuk bisnis sekitar daerah sini. Jadi dia sementara tinggal di rumah kakaknya. Terlihat Kyunghae sepertinya tergiur akan adik suaminya ini. Dilanjut Wonjin dan Soyoung makan dan mengobrol bersama. Tak lama datanglah istri senior, yaitu Kyunghae. Lalu ketika mencuci piring, terlihat Kyunghae pura-pura pingsan. Lalu ia pun dibawa oleh Wonjin ke kamar. Di situ istri senior meminta untuk dipijat. Ia pun meminta dipijat di punggung oleh Wonjin. Tapi tak lama Soyoung datang. Sontak saja si Wonjin menjadi salah tingkah dan ia pun langsung cabut pergi. Bisa terlihat di situ Soyoung bilang kepada Kyunghae, sepertinya surabi senior juga tertarik akan adik suami kita. Di situ Kyunghae pun langsung sedikit kesal. Esok paginya Wonjin buru-buru pergi bekerja, tapi Soyoung memberikan ia sarapan. Ia juga sambil merapihkan dasi si Wonjin. Setelah itu Wonjin pun langsung cabut pergi bekerja. Lalu di dalam rumah surabi muda dan surabi senior membacrot tentang Soyoung yang mencari perhatian kepada adik suami kita. 지 남편한테는 그런 짓 한 번도 안 하면서. Dilanjut di kamar Soyoung, ia membuka laci dan melihat foto-foto kenangan dahulu ia bersama Wonjin. Ternyata sebelum menikah dengan kakaknya Wonjin, ia punya hubungan bersama Wonjin. Tak lama surabi senior pun memanggilnya. Ia pun langsung bergegas pergi. 수영아, 예약 전화 왔어. Lalu saat Kyunghae berniat bersih-bersih di kamar Soyoung, tanpa sengaja ia melihat foto Soyoung bersama Wonjin. Ia pun menjadi kaget karena ternyata dulu Soyoung dan Wonjin memiliki hubungan. Kemudian dilanjut ketika Soyoung mau pulang, ia di jalan bertemu dengan Wonjin. Ia pun diajak naik mobil bersama Wonjin. Lalu ketika di mobil, Wonjin menceritakan flashback ketika ia sedang menunggu Soyoung. Tiba-tiba saja Soyoung bertemu dengan kakaknya, dan ia pun naik mobil bersama kakaknya. Dari situlah hati Wonjin menjadi hancur lebur. Ia juga melempar bunga yang tadinya untuk Soyoung. Bisa terlihat di situ Wonjin masih memiliki perasaan kepada Soyoung, dan ketika Wonjin akan mencium Soyoung, ia pun menolak. Tapi tanpa disangka ternyata Soyoung mencium kembali. 이제 와서? 누가 널 버렸다고? Dilanjut di dalam rumah, terlihat mereka bertiga makan bersama. Setelah itu mereka pun tidur. Tapi di kamar Wonjin ia tak bisa tidur dan terus membayangkan pergoyangan bersama Soyoung. Lalu ia pun pergi ke kamar mandi. Ternyata tanpa diduga Soyoung ada di pintu kamar mandi. Lalu tak lama setelah mereka mengobrol, si Wonjin langsung saja menyosor Soyoung masuk ke kamar mandi. Pada saat itu juga si Wonjin langsung nyosor. Dan pergoyangan di kamar mandi pun terjadi. Mantap, emang harus dibagi itu satu. Anjing. 진짜 미칠 것 같아. 아니야. Kemudian terlihat surabi senior celengak-celinguk mencari surabi muda. Ia pun mendengar suara pemersatu bangsa dari kamar mandi. Ia pun mendekatinya, namun ketika ia akan membukanya, tiba-tiba saja suaminya datang yang bernama Changwon. Dia pulang dalam keadaan teler. Lalu tak lama Soyoung dan adiknya pun datang.
Kakaknya pun langsung memeluk adiknya. Kemudian Soyung pun membawa Changwon ke kamar. 자식 원장이야 자식아. 아유 상권을 터트려가지고. 아이고 하게 회식을 한 거. Bisa terlihat di situ Surabi senior menjadi bingung, padahal baru tadi saja ia mendengar suara pemersatu bangsa. Kemudian lanjut di kamar Changwon, ia meminta goyang dengan Surabi muda, tapi Soyung menolaknya dikarenakan suaminya dalam keadaan teler. 싶었어. 술 많이 취했어. Lanjut esok paginya, Soyung dan suaminya sarapan bersama. Lalu datanglah adiknya. Ia pun gabung ikut sarapan. 좀 괜찮아요? 가자. Dilanjut ketika di kamar Surabi senior, ia punya rencana tertentu. 못한 게 뭐가 있어? Kemudian ketika Wonjin turun dari tangga, ia mendengar suara Keong yang berteriak kencang. Wonjin pun langsung bergegas ke kamarnya. Di situ Surabi senior menyuruh menangkap tikus di kamarnya, tapi justru ia menutup pintu kamar dan menguncinya. Tanpa banyak bacot, Surabi senior langsung saja membuka handuknya. Ia mengajak bergoyang bersama adik suaminya, dan sambil menunjukkan foto Wonjin bersama Soyun, ia juga mengancam akan melaporkannya pada suaminya. Dikarenakan si Wonjin tak punya pilihan, ia juga langsung bergoyang dengan Surabi senior. Mantap, dibabat duanya, nggak dibagi-bagi cuy sama gua lu. 풀어버린다. 빨리 벗어. Lalu terlihat Surabi muda dan suaminya sedang mengobrol. Tak lama datanglah Surabi senior dan Wonjin. 자 먹자. 이렇게 늦게 와. 아 무슨 연애를 해요. Kemudian adik dan kakak ini mengobrol. Di situ kakaknya bilang bahwa goyangan istri mudanya yaitu Soyun kurang asik. Hal itu membuat si Wonjin menjadi kehel dan langsung menuju kamar Soyun. 아이 고리타보단 얘기 그만하고 가자. Ketika di kamar Soyun, Soyun bertanya ngapain kau di sini. Tetapi tanpa banyak bacot, si Wonjin langsung saja nyosor. Dan terjadilah pergoyangan dua kali bersama Surabi muda. Anjing, mantep amat loh. Coba dibagi. Di lain kamar, Changwon masuk ke kamar Surabi senior. Dan tak lama ia juga bergoyang dengan istri seniornya tersebut. Kau wik-wik mulu anjing. Esok harinya terlihat Wonjin beres-beres untuk pergi dari rumah kakaknya. Kemudian ia pun diantar oleh kakaknya menaik ke mobil. Lalu ketika di mobil, kakaknya menceritakan betapa dahsyatnya goyangan Surabi senior dan akan menceraikan Surabi muda. 경희 씨하고 그런 사이 된지. 너가 아직 수영이 사랑하는 거. Kemudian terlihat Changwon pulang dan meminta maaf kepada Soyun sambil menangis. Kemudian dilanjut datanglah Wonjin kepada Soyung. Di situ Soyung menceritakan bahwa suaminya lebih sering bergoyang dengan Surabi senior daripada dirinya. 사실 나도 Dan di film ini pada akhirnya Wonjin bisa bergoyang terus bersama Surabi muda, dan kakaknya tetap memilih bergoyang ria dengan Surabi senior. Dan film ini pun tamat.